Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin.
pujian setiap kami ya Tuhan, yang siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Surga bergema, lahir
Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Di dalam hitungan yang ketiga kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah yang lebih baik, keuntungan lulus dan aset dilipat-lipat. Semua transaksi dibuat berhasil. Selama dan bantuan datang. Semua bayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemunduran. Semua unsur penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu untuk memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan yang dari yang belakang bawa bisa. Ku datang
Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang ada dalam ruangan ini ya Tuhan. Engkau bukan lagi baik seperti 2000 tahun yang lalu, tetapi Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang akan datang untuk kedua kalinya, dan Kau hadir bersama kami. Firman-Mu berkata, Allah bersemayam di atas kuda dan dembahan umatnya. Waktu kami memuji dan menyembah Allah, maka Allah hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Yang kami nantikan saat ini adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kami mau beribadah kepada-Mu, kami mau menyembah Kau, kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau tinggikan Tuhan, kami mau memuliakan Allah. Mari saudara sembah Dia. Budaya manara labara manaka syatana lama, budaya mana punya lama lama syatana lama, Raburinia manara lama ya lama lama syatana lama. Segala pujian dan sembah dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kami datang dengan kehausan, kami rindu Tuhan, kami hanya mau memuliakan Tuhan di hari yang luar biasa, hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Allah menjelma menjadi manusia, dan melaksanakan tugasnya untuk naik di atas kayu salib, mati bagi kami, menyerahkan segala sesuatu untuk menebus hidup kami. Hingga hari ini kami menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menjadi warga negara kerajaan surga. Kami dikasihi Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa ya Allah. Segala pujian dan sembah dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian tadi lahir di hatiku. Pastikan hari ini waktu Bapak Ibu Saudara merayakan Natal, pastikan bahwa Yesus sudah lahir di hati saudara. Amin.
hadir di tengah kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Happy birthday Tuhan Yesus. Happy birthday. Oh Rabbashanda. Terima kasih. Engkau hidup. Engkau lahir, Engkau mati, tapi Engkau bangkit kembali. Engkau naik ke surga. Engkau ada dimanapun kami berada. Immanuel, Allah menyertai kami. Oleh karena itu kami yakin, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau melihat semua anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Engkau melihat kami yang rindu akan Tuhan. Kami orang-orang yang beribadah kepada-Mu. Kami orang-orang yang Kau tebus dengan darah-Mu, dengan segala yang Kau sudah korbankan. Kami orang-orang yang terus Engkau ajari, Engkau muridkan, Engkau latih, Engkau didik, Engkau nasihati. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Dan itu dimulai karena kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur. Saat ini kami siap untuk menerima tuntunan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Lembutkan setiap hati yang ada dalam ruangan ini. Jadi tanah yang baik. Dan benih firman Tuhan akan jatuh di tanah yang baik. Pasti berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dengan dahsyat. Melalui setiap firman Allah, hidup kami terus dirubah oleh Tuhan. Makin hari makin seperti Kristus. Kami bersyukur. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Jangan duduk dulu saudara. Kita deklarasi firman Tuhan. Kenapa kita perlu deklarasi firman? Deklarasi itu artinya pernyataan sikap. Banyak kali orang Kristen dengar firman itu ya hanya dengar gitu aja. Bahkan dengar dan kemudian dilupakan. Tapi hari ini kita berbeda. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan dan kita mau menyatakan sikap kita terhadap firman Tuhan. Dan saya percaya ini didengar oleh Tuhan ya. Deklarasi firman 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Luar biasa. Luar biasa. Selamat Hari Natal. Kasih tahu dulu selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Ya, luar biasa. Ya. Oke, nah, saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Sintua Japiter Sinabuta. Tinambunan, sorry. Teman saya dulu lama tapi lupa. Bapak Japiter Tinambunan. Ya, beliau dari FKUB. Jadi beliau ini utusan Kristen untuk ada di forum komunikasi umat beragama. Dan hari ini memang beliau memantau beberapa gereja yang melakukan ibadah Natal. Dan luar biasanya saudara, Cilegon ibadah Natal sudah merdeka. Amin. Kalau dulu bisa dihentikan di tengah jalan saudara. Iya, kita pernah kan di Resto Bintang Laguna kan? Ya. Sementara kita Natal di depan udah. Nah, tapi puji Tuhan, karena salah satunya perjuangan Pak Japiter juga ya, membawa suara kita ada di FKUB. Hingga akhirnya kita bisa bebas beribadah. Oke, nah saudara, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini adalah tema nasional, temanya KWI dan PGI ya, temanya ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Oke, next slide. Kita baca, kayaknya coba dimunculkan dulu Matius pasal 1 deh. Kita baca sama-sama dulu ayatnya. Matius pasal 1 mulai dari ayat 17 ya. Matius pasal 1 ayat 17. Kita akan baca sama-sama. Saya baca yang ganjil, saudara
Oh bukan, naik berarti naik ayat 18. Ayat 18. Mulai dari ayat 18. Ya, saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Nanti ayat terakhir, ayat berapa itu? 23 ya? 24 kita akan baca sama-sama ya. Saya mulai dulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau dia berkonstruksi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau menamakannya Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Kita kembali ke slide ya. Nah, saudara, Matius 1:21 yang tadi kita baca, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia, lalu kemudian lahir di muka bumi ini dalam kesederhanaan yang luar biasa, tinggalkan tahtanya yang mulia, bahkan saudara nanti harus naik ke atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Kenapa dia harus lakukan itu? Karena memang saudara, tidak ada jalan lain supaya manusia itu mengalami keselamatan. Amin. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Kalau ada jalan lain untuk keselamatan, Yesus nggak perlu. Allah nggak perlu menjadi manusia, bahkan harus mati di kayu salib, nggak perlu saudara. Tapi karena memang tidak ada jalan, makanya kemudian Yesus harus hadir. Dan di ayat ini dikatakan ia menyelamatkan umatnya. Loh, kok dia menyelamatkan umatnya? Kenapa nggak ditulis di situ dia menyelamatkan semua orang? Kenapa ditulis di situ ia akan melahirkan anak laki-laki, kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, bukan menyelamatkan semua orang. Nah, apa yang dimaksud dengan umatnya? Umatnya ini yang pertama memang bicara tentang orang Israel. Amin. Karena itu memang sudah dijanjikan ratusan tahun sebelumnya, bahkan ribuan tahun sebelumnya sudah dijanjikan bahwa Allah akan menjadi manusia, Mesias. Nah, orang Yahudi itu kenalnya Mesias. Mesias itu dijanjikan kepada orang Israel bahwa dia akan hadir untuk menyelamatkan orang Israel. Tapi orang Israel itu salah kaprah. Mereka pada waktu itu, pada zaman Yesus itu berpikir bahwa Mesias itu hadir menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. No, Yesus hadir untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, yang tidak bisa dijawab oleh siapapun, yaitu menyelamatkan orang Israel dari dosa. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus itu hanya lahir untuk orang Yahudi? Jawabannya enggak. Karena ternyata nanti keselamatan itu akan mengalir kepada bangsa-bangsa. Dan itu dimulai karena Israel menolak Tuhan Yesus. Ya kan? Menolak, bahkan menyalibkan kan? Nah, Roma pasal 10 mengatakan akhirnya itu menyebar dari orang Yahudi kepada non-Yahudi, mengalir sampai kepada kita. Jadi yang dimaksud umatnya di sini adalah pertama memang orang Israel, kedua adalah orang non-Israel, tapi kemudian dengan iman mengakui karya Yesus di kayu salib, dengan iman percaya kepada Yesus. Lalu kemudian apa? Dia membuka hatinya.
mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Maka kemudian statusnya berubah menjadi umat Tuhan. Nah, orang seperti ini yang akan mengalami keselamatan yang Allah sediakan. Jadi nggak semua orang juga diselamatkan. Dan mungkin juga nggak semua orang Kristen diselamatkan. Hanya orang-orang yang memang percaya sungguh-sungguh, buka hatinya, undang Tuhan Yesus masuk dalam dirinya secara pribadi. Ya. Nah, saudara, lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa berbicara tentang keluarga? Memang awalnya, saudara, manusia itu awalnya memang sendiri, betul nggak? Adam itu pertama kali diciptakan, apakah langsung sudah ada Hawa? Apakah langsung sudah ada anak-anak? No. Adam itu pertama kali diciptakan, dia singleness, dia bujangan, dia sendiri. Tapi kemudian Allah melihat tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Lalu kemudian dari hidup Adam diambillah seorang istri, diciptakan seorang istri. Nah, disitulah keluarga yang pertama itu tercipta. Jadi keluarga pertama kali ada di mana? Di Eden. Amin. Keluarga itu yang bentuk siapa? Tuhan. Inisiatifnya siapa keluarga itu? Inisiatifnya penghulu? Inisiatifnya pendeta? Bukan. Keluarga itu inisiatifnya Tuhan. Rancangannya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Dan maksud Tuhan membentuk keluarga itu supaya nanti manusia itu dapat mengenal Allah dengan benar. Jadi sebenarnya saudara, manusia itu mengenal Allah bukan melalui gereja yang pertama kali. No. Gereja itu sebenarnya hanya membantu. Tapi manusia mengenal Allah itu yang pertama kali melalui yang namanya keluarga. Bilang sebelah, manusia itu mengenal Allah melalui keluarga. Makanya saudara lihat ya struktur keluarga. Struktur keluarga kan ada bapak, ada ibu, ada anak. Betul nggak? Ini kan gambarannya Allah Tritunggal. Jadi gambar Allah sendiri sudah dimasukkan itu di dalam keluarga. Jadi Allah tuh punya maksud. Makanya Allah Bapa itu kan gambaran suami. Allah Roh Kudus tuh gambaran istri. Lalu Yesus Allah Anak tuh gambaran anak. Jadi Tritunggal itu sebenarnya sudah ada di dalam keluarga. Kenapa? Karena memang Tuhan ingin melalui keluarga lah orang pertama kali mengenal Bapa, mengenal Ibu, mengenal yang namanya anak. Dan unity sebuah keluarga itu harusnya seperti unity-nya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu unity-nya sempurna. Kalau Allah Bapa bilang A, maka Allah Anak pasti A. Allah Roh Kudus juga pasti A. Nggak mungkin Allah Roh Kudus nanti B. No. Unity-nya sempurna. Nah, begitu juga maksudnya nanti keluarga itu harusnya unity-nya sempurna. Harusnya keluarga itu nggak ada ribut-ribut. Keluarga itu nggak ada berantem-berantem, saudara. Keluarga itu seperti hubungan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berantem nggak Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Enggak. Keluarga itu harusnya rukun. Keluarga itu harusnya unity. Keluarga itu nggak mungkin bercerai. Tapi kemudian apa yang terjadi sekarang? KDRT. Dosa mulai masuk. KDRT. Dosa mulai masuk kan? Adam dan Hawa berdosa. Dosa mulai masuk ke dalam keluarga. Dan kemudian sampai sekarang ini, wow, luar biasa. Bahkan ada orang yang pernah berkata, ngapain berkeluarga? Banyak orang udah nggak percaya lagi dengan institusi yang namanya keluarga. Karena percuma, dia bilang. Nanti pun akan cerai. Saudara lihat, saya pernah baca ya cerita perceraian yang tercepat pernah terjadi. Ini kejadian benar. Jadi saudara, ini ada suami istri nih nikah di gereja, ya kan? Nikah di gereja. Udah selesai nikah, lalu kemudian mereka foto-foto di depan gereja. Ya biasalah foto-foto di depan. Nggak tahu gimana, istrinya ini kayak kepleset gitu, ya kan? Mau jatuh. Suaminya ketawa suaminya. Langsung saudara saat itu berantem dan kemudian langsung cerai. Bayangin saudara, langsung cerai, langsung di situ. Udah kita cerai aja. Bayangin tuh, baru keluar dari gereja, gara-gara kepleset. Terus kemudian suaminya ketawa gitu kan,
marah istrinya. Keluarlah kata-kata, kita cerai aja. Baru diberkati. Lihat saudara, kenapa bisa begitu? Setan nggak suka. Setan nggak suka. Setan tahu rencana Tuhan atas keluarga. Karena dengan dirusaknya keluarga, maka pengenalan Allah akan gagal. Bukan gereja yang dirusak, bukan. Yang pertama kali dirusak itu keluarga. Akan gagal, pengenalan akan Allah akan gagal kalau keluarga itu dirusak. Nah, kalau ngomong keluarga dirusak, saya mau tanya sama saudara. Dari tadi itu, suami, istri, dan anak, kalau bilang setan mau serang keluarga, setan mau rusakkan keluarga, siapa yang pertama kali diserang? Suami, bapak, pemimpin. Makanya saya dulu pernah punya pengalaman tinggal 7 tahun di Kabanjahe sambil kerja. Saya belum jadi pendeta, saya masih karyawan. Kerja di Kabanjahe 7 tahun. Waktu saya datang di Kabanjahe, saya itu keliling gereja. Wah, hebat Kabanjahe itu, saudara. 100 meter gereja, 100 meter gereja. Ada ya orang Karo? Nggak ada orang Karo. Ya, jadi 100 meter gereja, 100 meter gereja. Jadi saya pernah keliling. Dan saya banyak masuk gereja, karena saya gini, Tuhan tunjukin saya gereja mana saya harus melayani. Karena saya datang situ bukan hanya sebagai pekerja, karena saya udah dimuridkan di Bandung 4 tahun. Saya datang ke situ untuk melayani. Nah, saya mau cari gereja di mana saya bisa melayani. Lalu saya tanya Tuhan keliling. Sambil ibadah sambil tanya, Tuhan apakah gereja ini, kalau saya nggak dapat jawaban, saya minggu depan pindah lagi gereja lain. Hidup keliling. Dan hampir setiap gereja, karena di Sumatera Utara itu kan, nggak tahu sekarang ya. Dulu waktu tahun 89 sampai 96 saya di sana. Kalau ibadah itu dipisah, nggak kayak gini. Jadi perempuan sebelah kanan gitu kan, cewek-cewek gitu kan. Nah, biasanya begitu saya masuk itu selalu kalau ada 3 baris, maka yang 2 baris itu isinya perempuan semua. Yang 1 baris laki-laki. Jadi selalu laki-laki lebih sedikit di gereja daripada wanita. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena laki-lakinya yang dihajar setan. jadi suaminya itu, istrinya itu ke gereja, dia dikedetuan. Dilabutuan. Karena memang yang dihajar itu pertama kali. Nah, bayangin saudara, mana bisa nanti keluarga itu kalau pemimpinnya, bapaknya, suaminya itu rusak, bisa nggak nanti anak-anaknya kenal Tuhan? Jawabannya enggak. Jadi keselamatan pribadi, kalau ngomong ini kan bicara menyelamatkan umatnya, itu kan bicara pribadi-pribadi kan, betul nggak? Tapi tahu nggak, pribadi-pribadi itu kan nggak bisa dilepaskan dari keluarga. Coba saya mau tahu di sini siapa yang bukan berasal dari keluarga, dari gedebong pisang misalnya. Nggak ada kan? Semua kita pasti punya papa, punya mama, ya kan? Punya bapak, punya ibu. Kita pasti semua berasal dari keluarga. Nah, jadi ngomong pribadi sebenarnya ngomong keluarga juga. Jadi waktu saya renungkan ini, tema ini, kenapa kok Allah datang untuk menyelamatkan keluarga? Dan saya baru ngerti. Ternyata keluarga itulah yang menghasilkan pribadi-pribadi yang nanti akan mengenal Tuhan. Keluarga itulah yang menghasilkan pribadi-pribadi yang nanti akan kenal Yesus, yang nanti akan diselamatkan melalui keluarga-keluarga. Amin. Oke, next slide. Nah, keluarga membutuhkan keselamatan. Keluarga adalah rancangan Allah yang pertama dan utama. Sejak dosa masuk ke dunia, keluarga menjadi medan pertempuran antara kasih dan ego. Betul nggak, saudara? Ya. Karena dosa udah masuk kan. Nggak ada lagi tuh yang namanya kerjasama. Kita dari bulan November kita sedang khotbah keluarga berseri. Kalau saudara masih ingat ya, khotbah yang pertama itu kita bicara tentang a heaven on earth family, bagaimana membangun surga dalam keluarga. Yang pertama kita bahas adalah menempatkan Yesus sebagai Tuhan atas rumah tangga kita, biar Dia yang mengatur segala sesuatu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya ada surga di tengah-tengah keluarga. Kita harus mengerti kenapa Tuhan membangun keluarga. Lalu yang kemarin, minggu kemarin saya khotbah
Bagaimana caranya supaya sorga ada di dalam keluarga kita? Kita harus tahu peran suami dan peran istri. Begitu banyak yang harus disiapkan oleh sebuah keluarga. Ini baru 3 seri, nanti ada 6 seri. Saya akan lanjut lagi nanti bulan Januari, 3 seri lagi. Kita ngomong 6 seri tentang keluarga. Kenapa? Begitu banyak khotbah tentang keluarga harus dikhotbahkan. Karena mulainya dari sini. Bukan mulai dari gereja. Gereja itu hanya membantu. Tapi sebenarnya, saudara, keluarga-keluarga yang harus pemuritan pertama itu bukan terjadi di gereja. Pemuritan pertama harusnya terjadi di keluarga. Tapi saya bukan permalukan orang tua saya. Saya tidak mengalami pemuritan dalam keluarga. Bahkan kadang mami saya itu bilang begini, Lexi kamu ke gereja nih ya, mami titip ya persembahan. Saya disuruh ke gereja, orang tua saya di rumah. Cuma kasih titip persembahan. Masukin nanti ke kotak perpuluhan. Tapi dia ngerti perpuluhan, saya bingung juga. Ngerti perpuluhan, masukin perpuluhan. Titip doa, titip persembahan. Dia nggak datang ke gereja, saudara. Nah itu kacaunya keluarga, gitu kan. Tapi kalau keluarga saya sekarang, karena waktu kami bangun kehidupan berumah tangga, kita sama-sama sudah dimuridkan. Kita ngerti apa artinya keluarga. Anak-anak saya itu bukan lahir baru di gereja, bukan. Dia juga berbahasa roh juga bukan di gereja. Dia juga dibaptis Roh Kudus bukan di gereja. Kenal Tuhan bukan di gereja. Tahu saat teduh bukan dari gereja. Dari mana dia tahu? Dari rumah. Gereja tinggal nambahin. Tapi dia udah dibentuk di rumah. Sebelum masuk gereja, dia di rumah dulu dimuridkan. Nah, sebenarnya keluarga-keluarga harus begitu. Nah, inilah makanya tema ini diambil. Tema ini diambil karena memang ada masalah besar tentang keluarga di Indonesia ini. Dan angka perceraian juga makin lama makin tinggi kan, gitu kan. Nah, dan apalagi di era, coba next slide, ya next slide. Nah, apalagi kalau kita ngomong sekarang nih sebenarnya kita ada di era disrupsi, era perubahan besar. Disrupsi itu ada. Disrupsi itu artinya gini, hal untuk mencabut dari akarnya. Jadi hal yang menyebabkan sesuatu tercabut dari akarnya. Nilai-nilai keluarganya sekarang tambah rusak tuh dengan adanya kemajuan teknologi sekarang. Betul nggak? Iya. Ya, teknologi media sosial itu membuat akhirnya tatanan-tatanan keluarga yang secara ketimuran dulu kuat. Wah, sekarang saudara dulu waktu zaman saya ya. Zaman saya takut benar sama orang tua itu. Orang tua itu masih kita, tapi coba anak-anak sekarang. Bahkan saya baca itu ada kemarin itu berita dibunuh ibunya. Iya nggak? Dibunuh ibunya. Gitu kan. Jadi saudara udah kacau sekarang. Ya. Lalu kemudian era postrat lagi. Postrat apa ya? Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta. Jadi sekarang ini orang itu banyak berpegang kepada kebenarannya sendiri. Kebenaran sendiri itu dia dapat dari mana? Dari media sosial. Tahu nggak saudara? Sesuatu yang salah di media sosial diulang terus, dan makin banyak orang yang menganggapnya sebagai kebenaran. Nah, itu dipegang juga yang lain sebagai kebenaran. Kebenaran yang sejati yaitu firman Tuhan akhirnya ditinggalkan. Itu yang namanya postrat. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta. Seharusnya kan kebenaran ini kan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa kalah dengan apa yang dikatakan oleh medsos. Termasuk orang-orang Kristen berpegang kepada apa yang diguncingkan, apa yang menjadi hoax, apa yang wow. Luar biasa, saudara. Ya kan? Coba next slide. Kita lihat nih, era disrupsi sekarang nih ya. Coba sekarang lihat ya, kalau keluarga-keluarga kumpul. Mereka apakah ngomong satu dengan yang lain, cerita-cerita, ketawa-ketawa? Waktu kumpul misalnya, saudara lihatlah keluarga-keluarga yang sedang makan di restoran. Saudara lihat, apa yang terjadi? Masing-masing pegang HP. Lalu kemudian ngapain mereka? Kumpul ini, tapi lihatnya apa? HP. Itu yang namanya pubbing. Komunikasi hilang, interaksi hilang dalam keluarga.
Orang semua asik pegang HP. Saya sering lihat di restoran-restoran, saya lihat, kumpul memang satu meja mereka, tapi HP semua main. Paping bukan saudara-saudara. Lalu belum lagi pergeseran peran pengasuh. Coba lebih kuat siapa yang memuridkan di dalam keluarga? Orang tuanya atau HP? HP lebih kuat memuridkan anak-anak kita. Loh, sekarang cucu saya itu, saudara, umur 3 tahun. Opa, map. Dia selalu kalau mau naik mobil, dia minta HP saya. Map, katanya. Bukan. Lalu selalu minta anak kakaknya lagi yang umur 4,5 tahun. Itu dia, Opa, tolong dong Opa, kasih HP-nya, aku mau main game. Loh, ngeri saudara. Kalau orang tua nggak batasi itu, anak kita dimuridkan sama HP. Anak kita diajari sama TV, sama media sosial. Nah, itulah makanya tatanan keluarga itu rusak ya. Pengasuh itu udah nggak jelas lagi. Yang sebenarnya ngasuh siapa? Orang tuanya atau HP atau media sosial? Orang tua. Syukur kalau masih orang tua gitu kan. Nah, saudara ya. Lalu belum lagi ancaman terhadap privasi dan nilai moral. Coba saudara sekarang kalau saudara lihat ya. Dulu kan sebenarnya kita ngomongin kekurangan keluarga kan tabu ya. Tabu kan. Tapi coba sekarang sedikit-sedikit. Udah berantem nih suami istri, langsung dia tulis di status. Suami cerewet. Ditulis di status kan. Diekspos. Ya nggak gitu deh. Itu coba lihat sekarang udah ngeri. Lalu ngomong lagi apa tuh, perselingkuhan dan perceraian. Oh, lebih gampang sekarang dengan adanya HP, betul nggak? Ya nggak? Membangun hubungan dengan will atau pill itu lebih gampang sekarang dengan adanya HP. Cerita panjang lebar di kamar. Coba dulu nggak ada HP, harus ketemu kan? Kalau ketemu kan gampang ketahuan. Ya nggak? Tapi sekarang kan bisa melalui HP panjang lebar udah bangun hubungan. Ketemuannya nanti sekali-sekali aja lah, gitu kan? Nah, bahaya saudara. Keluarga sekarang ini berbahaya posisinya. Jadi saya setuju. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Oke, next. Nah, lalu era postrat nih, pergeseran otoritas kebenaran. Sekarang ini orang ada relativisme, berhak menentukan kebenarannya sendiri berdasarkan tadi tuh. Ya. Lalu erosi kepercayaan dan kemudian lebih percaya hoax. Ya kan, hoax sekarang berkeliaran di mana-mana kan. Kadang-kadang kita kan baca berita, mantap nih, teruskan aja gitu kan, nggak periksa lagi kan, teruskan karena menurut kita ini bagus, ini cocok dengan saya, kayaknya cocok juga nih untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak atau untuk siapa, teruskan aja, padahal hoax. Dan itu yang akan membuat erosi kepercayaan dan komunikasi. Lalu emosi menggantikan logika dan iman. Informasi dirancang untuk memancing emosi. Jadi saudara, informasi-informasi yang muncul itu membawa ketakutan dalam hidup, membawa rasa cemas. Ya, baca banjir, baca tanah longsor, baca berita-berita, lalu ada kecemasan. Nah, nggak percaya lagi kepada firman, kepada janji Tuhan, lebih mengikuti emosinya udah dirangsang dengan media-media tadi, sehingga dia lebih memilih percaya sama takutnya, percaya sama cemasnya daripada percaya firman Tuhan. Jangan takut, firman Tuhan katakan ngomong gitu, tapi dia bilang aku memang ketakutan karena aku baca itu. Nah, dia itu percaya perasaannya. Ya, lihat saudara, ancaman terhadap nilai pernikahan juga begitu, nilai-nilai pernikahan. Orang nggak berpegang lagi sekarang kepada covenant. Waktu dia diberkati kan dia pegang covenant kan, perjanjian. Enggak. Ya. Oke, next. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, kita perlu Allah hadir dalam keluarga kita. Amin. Dan Yesus lahir. Yesus lahir ya. Mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan keluarga binasa, melainkan hadir. Keluarga yang pertama diselamatkan oleh Tuhan Yesus, keluarga siapa? Yang diselamatkan oleh Allah, keluarga Yusuf. Yusuf itu kan hampir-hampir menceraikan Maria kan? Ya. Betul nggak? Tadi yang kita baca.
Hampir dia ceraikan Maria. Tapi karena ada rencana kelahiran Yesus itu, maka malaikat datang sama Yusuf, jangan kamu ceraikan Maria. Hampir keluarga itu hancur. Tapi melalui peristiwa Natal, malaikat datang kasih tahu. Dan Yusuf, untungnya Yusuf itu orang yang percaya banget sama firman Tuhan. Dan dia berkata, yes, aku percaya. Walaupun mungkin dia nggak ngerti. Mana bisa dia ngerti gitu kan? Ini hamil, tapi bukan karena laki-laki. Mana bisa dia nggak masuk di pikirannya? Tapi yang hebat kan dia percaya. Betul nggak? Harusnya kan dia teruskan itu perceraian itu. Tapi begitu malaikat ngomong itu dia percaya. Saya mau kasih tahu saudara, keluarga akan bisa dipulihkan, akan bisa diperbaiki kalau kita percaya penuh kepada Allah. Amin. Bilang di sebelah, kamu harus percaya penuh kepada Allah. Amin. Dan Allah hadir untuk memulihkan setiap keluarga. Next slide. Next, keselamatan direncanakan. Nah, jadi memang Allah itu sudah tahu juga bahwa nanti keluarga-keluarga itu banyak yang hancur. Allah tahu, Allah ngerti. Makanya Allah siapkan rencana keselamatan. Engkau akan menamai Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saya bisa ganti, dialah yang akan menyelamatkan keluarga-keluarga dari kehidupan yang berdosa. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, next. Rencananya sempurna. Allah menyiapkan rencananya keselamatan sejak semula. Jadi waktu pertama kali keluarga hancur dan keluarga berdosa, yaitu dosanya Adam dan Hawa, Tuhan itu udah bilang begini kepada iblis, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara, sejak di Eden, Tuhan sudah merencanakan bahwa Yesus nanti harus lahir dan harus mati di kayu salib. Diremukkan tumitnya. Tapi melalui kematiannya, iblis dihancurkan, tidak bisa buat apa-apa lagi dengan hidup kita. Nah, ini luar biasanya saudara. Dan itu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum. Jadi Allah memang sejak dari sononya sudah merencanakan untuk menyelamatkan setiap keluarga. Enggak salah kalau di hari Natal keluarga-keluarga datang cari Tuhan. Itu benar. Ya, keluarga saudara masih ada harapan. Saya nggak tahu bagaimana suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara. Saya juga nggak tahu bagaimana masalah ekonomi atau masalah sosial yang lain yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Tapi yang saya tahu satu hal, Yesus lahir di muka bumi ini untuk memulihkan keluarga-keluarga. Bilang sebelah, keluargamu pasti pulihkan. Keluargamu pasti pulihkan. Amin. Amin. Next, ya. Next. Rencananya spesifik, dia akan menyelamatkan umatnya. Keselamatan itu diberikan bagi keluarga. Allah ingin setiap rumah mengenal tapi ini harus dimulai. Ini harus dimulai dengan keluarga-keluarga itu harus ambil keputusan untuk mengenal dan mempercayai Yesus sepenuhnya. Jadi keluarga-keluarga harus ambil sikap, yes, saya mau jadi umat Allah. Lakukan tindakan itu ya. Oke, next. Keselamatan melalui penyertaan. Nah, kelahiran Yesus juga dikatakan dia Immanuel. Memang dia sudah naik ke surga, tapi tahu nggak saudara? Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia ada di surga, tapi dia juga ada di sini. Bilang sebelah, dia ada di sini. Dia ada di sini. Bilang lagi, dia sedang perhatikan kamu. Dia sedang perhatikan. Bilang lagi, dia sedang perhatikan keluargamu. Dia sedang perhatikan keluargamu. Benar, benar saudara. Dia sedang perhatikan keluargamu dan dia sedang perhatikan kamu, dia sedang tunggu untuk kamu mempersilahkan dia masuk sepenuhnya dalam hidupmu, dalam keluargamu. Nah, ini yang perlu dilakukan waktu kita merayakan Natal. Kita buka hidup kita supaya Tuhan sepenuhnya menguasai kita. Amin. Oke, next. Penyertaan yang nyata dan sempurna. Allah tidak hanya berbicara tapi hadir di dalam daging, ya, Immanuel tadi ya. Natal bukan dongeng, melainkan realitas. Allah masuk dalam kehidupan manusia sebagai Sang Immanuel, menyertai Yusuf dan Maria. Demikian ia menyertai seluruh keluarga. Seperti Allah menyertai Yusuf dan Maria. Walaupun Herodes perintahkan bunuh semua anak-anak yang umurnya di bawah 2 tahun. Yesus terancam nggak? Terancam. Tapi malaikat bilang, pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir.
Jadi dan ongkosnya dari mana? Orang maju datang bawa ongkosnya. Betul nggak saudara? Ya, bawa emas, kemenyan dan itu bekal yang cukup untuk hidup di Mesir sampai Herodes mati. Setelah Herodes mati, dia pulang lagi. Ya. Jadi Allah menyertai setiap keluarga. Amin. Amin. Allah tahu kebutuhan. Buktinya Allah tahu kebutuhan kan? Butuh uang kan ke Mesir kan? Ya. Orang maju 1.600 km disuruh jalan pakai unta untuk bawa itu apa namanya? Emas. Bekal untuk hidup di Mesir. Luar biasa Allah kita itu ya. Jadi bilang ke sebelah, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nggak ada yang mustahil. Ya, saudara punya kebutuhan apa, punya masalah apa, Tuhan pasti bisa tolong. Oke, next. Keselamatan menuntun Anda pada ketaatan. Cuma memang kita harus belajar untuk taat penuh kepada Tuhan. Ya, taat penuh kepada Tuhan. Bilang ke sebelah, kamu harus taat penuh kepada Tuhan. Taatnya jangan setengah-setengah, saudara. Ya, yang ini area ini saudara taat, area ini nggak taat. Area ini taat, ini nggak taat. No. Taat 100%. Amin. Bilang ke sebelah, taat 100%. Ya, saudara akan ditolong Tuhan. Next. Ketaatan adalah respon yang benar. Yusuf taat tanpa menunda, meski belum sepenuhnya ngerti. Suruh jangan cerai, oke. Suruh pergi ke Mesir, oke. Itu ya, dia taat aja ya. Karena taat Yusuf lahirlah rumah tangga yang menjadi wadah. Saya mau tantang suami-suami, bapak-bapak. Kalau bicara tentang ketaatan dalam keluarga, bapak-bapak dan suami-suami harus yang pertama mentaati Tuhan sepenuhnya. Amin, bapak-bapak. Ya, engkaulah yang menentukan keberadaan keluarga. Dan engkau harus menjadi pahlawan dalam rumah tanggamu. Apa yang menjadi dosa-dosa kesenanganmu, engkau harus berhasil tinggalkan itu. Dan mau taat penuh kepada Tuhan. Demi apa? Engkau harus berkorban untuk istri dan anak-anakmu. Engkau harus mau ambil sikap untuk, orang Batak bilang bertobat. Bilang sebelah bertobat. Nah, itu harus dimulai dari bapak-bapak atau suami-suami. Gitu, saudara ya. Nah, Natal adalah ajakan untuk menata ulang hidup keluarga. Tapi dimulai dari mana? Bapak-bapak dan suami-suami. Ya. Next. Dalam dunia yang penuh disrupsi tadi ya, dan kebingungan malah hanya Yesus yang mampu menyucikan dosa setiap anggota keluarga. Mungkin kita banyak berdosa. Tapi firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, saudara harus minta ampun. Mungkin sebagai suami aku salah, sebagai bapak aku salah, sebagai anak aku salah, sebagai istri aku salah, sebagai keluarga secara penuh, keluarga kita salah di matanya Tuhan. Kita seringkali menyepelekan hari Minggu, katakan begitu ya. Kita nggak mau beribadah hari Minggu, hari Sabat. Minta ampun, saudara. Dan sebentar lagi kita akan akhiri 2025. 7 hari lagi. 6 hari lagi. Ya, 6 hari lagi kita akan selesai 2025. Bawa pesan Natal hari ini, bahwa engkau dan keluargamu akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Dan atur lagi hidupmu. Apa yang menjadi prioritas dalam keluargamu sekarang berubah. Taruh Tuhan nomor 1. Ibadah nomor 1. Menyembah Tuhan nomor 1. Bangun keintiman dengan Tuhan. Saya selalu bilang, di rumah itu saudara harus bangun sebuah keluarga. Tiap pagi datang menyembah bersama istri dan bersama anak-anak. Selain secara pribadi, saudara di kamar masing-masing, saudara punya waktu pribadi dengan Tuhan. Itu yang namanya saat teduh. Masing-masing pribadi baca Alkitab tiap hari, doa nyembah tiap hari. Tapi juga perlu bersama-sama kumpul dalam satu ruangan, lalu menyembah Tuhan 15 menit, 30 menit, sharing firman. Maka keluargamu akan kuat. Seperti Yosua berkata, silakan kamu pilih beribadah kepada Allah atau kepada Baal.
Dia katakan itu kepada orang Israel. Tapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Amin. Ya, hari Minggu harus menjadi hari khusus bagi saudara. Semua anggota keluarga datang cari Tuhan. Jangan lagi bolong-bolong hari Minggu. Bilang sebelah, jangan lagi bolong-bolong hari Minggu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Papa Gabian ketawa. Ya, oke, mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian tadi. Lahir di hatiku. Saya mengajak kita untuk berdoa nanti sungguh-sungguh supaya Tuhan lahir di hati kita. Amin. Tuhan lahir di keluarga kita dan Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita. Kita angkat pujian tadi, lahir di hati kita. Terima kasih Tuhan. Tolong dimunculkan slide-nya. Korabasa Shandana Mandi. Biarkan musik saja mengalun dengan lembut. Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah ingin memulihkan keluarga kita. Allah ingin menyembuhkan keluarga kita. Allah ingin menolong pribadi demi pribadi yang ada dalam setiap keluarga. Mungkin itu suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin juga orang tua. Itulah sebabnya Yesus lahir 2000 tahun yang lalu.
Dia tahu kondisi keluarga-keluarga di akhir zaman. Banyak keluarga membutuhkan Yesus. Dan saya percaya saudara hadir bersama keluarga hari ini tidak kebetulan. Tuhan mengasihi engkau dan keluargamu, dan Tuhan mau memberkati keluargamu. Tapi engkau harus menjadi umatnya. Engkau harus menjadi orang-orang yang percaya penuh kepada Allah. Engkau harus buka hatimu dan mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Dan untuk itu saya mau ajak kita ikuti doa saya. Baik saudara yang sudah lahir baru maupun yang belum, baik saudara yang sudah pernah mengundang Yesus masuk dalam hati, atau yang belum, tapi lakukan doa ini bersama-sama sebagai pernyataan kita kepada Allah. Tuhan Yesus, hari ini saya sudah mendengar firman Tuhan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluargaku, menyelamatkan hidupku. Aku dan keluargaku, kami menjadi umat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, saat ini aku membuka hatiku. Aku mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidupku. Ampuni segala dosa-dosaku. Darah Yesus membasuh dosa-dosaku, dosa melalui pikiran, melalui perkataan, maupun melalui. Aku percaya oleh korban Yesus di kayu salib, oleh darah Yesus, dosa-dosaku dibasuh, dosa keluargaku dibasuh oleh darah Yesus. Dan aku dan keluargaku, kami tahir di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami menjadi umat Allah, kami menjadi umatnya Tuhan. Dan kami percaya Immanuel, Allah beserta dengan kami. Waktu menghadapi masalah, penyakit, persoalan, dan persoalan-persoalan yang lainnya, kami percaya Engkau pasti tolong kami, Engkau pasti sembuhkan kami, Engkau pasti pulihkan kami, Engkau pasti berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ku akan memuji namamu Supaya hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku. Terima kasih Tuhan karena sudah dengan kebenaran firman-Mu, biar itu tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, yang memberkati setiap keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, melalui hal yang kalian kemarin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kami menyebut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh memberikan tangannya. Ya Tuhan, ada beberapa jemaat baru di belakang sana. Lihat tangannya. Untuk pengumuman sampai minggu ke depan, pertama dari rumah doa Fajar di hari Sabtu tanggal 27 Desember jam 5.30 melalui Zoom, mengundang untuk seluruh jemaat dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam rumah doa Fajar. Selain itu ada carousel yang biasa dilakukan setiap hari Jumat. Untuk waktu dan tempatnya akan dihubungi oleh SKL masing-masing. Selanjutnya untuk ibadah hari Minggu seperti biasa di tempat ini jam 8 dan jam 10, disertai dengan ibadah anak di lantai 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Engkau memberkati aku, berilah
hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, kasih karunia, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan pengurapan yang senantiasa baru dari Allah Roh Kudus ada atas saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan